Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini Pak, saya di sini untuk melakukan tugas demonstrasi kontekstual dalam pendidikan guru penggerak Pak ya. Oh iya. Nah ini tugasnya yaitu mewawancari kepala sekolah, salah satunya kepala sekolah dari kita Pak, dari SMK ya. Nah di sini akan ada beberapa pertanyaan untuk Bapak. Bersedia Pak? Boleh, bersedia menjawab. Terima kasih Pak ya sebelumnya. Ini Pak, pertanyaan pertama nih Pak ya. Ini terkait kasus-kasus yang telah terjadi Pak di SMK kita ini. Nah dari kasus tersebut, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Yang namanya sekolah itu tidak lepas dari permasalahan-permasalahan. Ya. Untuk pengalaman kami selama ini di sekolah, melihat daripada permasalahan dilema etika tadi, itu tentunya kami harus melihat lebih awal, mengantisipasi dalam mendeteksi keadaan-keadaan baik suasana guru maupun dengan siswa demi kenyamanan daripada berlangsungnya penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Jadi identifikasi dulu Pak ya, lihat kasus-kasusnya Pak ya. Baik, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di SMK ini Pak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak ya, yang mana sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini yang terkadang sebagai pimpinan itu merupakan dilema ya, karena yang namanya pimpinan baik dari mungkin siswa sebagai peserta didik kita maupun juga guru sebagai bawahan yang harus diberikan pelayanan yang sama. Nah, terbentur di seumpama dilema-dilema yang kita tidak bisa memilah antara satu dengan yang lain. Ini barangkali yang harus kita punya trik. Jadi seperti yang tadi kita lihat dulu situasinya, kita analisis permasalahannya, lalu kemudian kita lanjutkan dengan langkah apa yang harus kita lakukan ke depan. Baik, berarti jadi kita mengambil keputusan Bapak tidak serta-merta sendiri Pak ya? Oh enggak, ya, karena keputusan itu nggak bisa spontan begitu saja ya, karena keputusan itu terkadang kita yang memutuskan, yang menerima enggak. Jadi keputusan itu tidak semua orang menerima, jadi kita harus berhati-hati. Benar Pak ya. Jadi dianalisis dulu Pak ya, kemudian diterapkan langkah-langkah untuk kedepannya seperti apa Pak ya. Baik Pak, selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oh iya, kita lihat dulu seperti saya bilang tadi dan bisnis bagaimana kasus-kasusnya. Ya. Kalau memang itu sifatnya urgen, ya kita harus menyelesaikan cepat. Kemudian kalau memang itu sifatnya penyelesaian bisa dikomunikasikan dengan jangka panjang, ya kita lebih banyak berkomunikasi ke depan, sehingga nanti permasalahan ini kita bisa selesaikan dengan baik. Oke, berarti
Bapak langkah-langkahnya sesuai dengan prosedur Pak ya, yaitu ada dianalisis dulu kasusnya seperti apa. Jika itu urgent, Bapak selesai ya, segera mungkin Pak ya. Dan jika itu hal-hal yang istilahnya masih penyelesaian jangka panjang, ya kita atur waktunya. Iya, baik. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif Pak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh, dari pengalaman kami selama ini ya, untuk mengambil keputusan itu yang efektif itu adalah komunikasi. Sebab kalau komunikasi dua arah itu kita lakukan dengan baik, kita mendengar pihak-pihak yang permasalahan, saya rasa penyelesaian itu pasti semua. Bagus sekali Pak ya, jadi Bapak melakukan komunikasi dua arah Pak ya, yang mana Bapak biar pendengar yang baik Pak ya terhadap kasus tersebut, siapa saja terlibat di dalamnya Pak ya. Baik Pak, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini memang dalam satu permasalahan dilema etika itu pasti ada tantangannya. Untuk tantangan yang pertama, karena sebagai atasan, keputusan itu harus diterima oleh semua pihak. Nah, makanya dalam memberi suatu keputusan, memutuskan satu keputusan, kami harus memang bersama, harus berbicara dengan pihak-pihak yang memang berkaitan, kemudian kita komunikasikan bagaimana komunikasi ke depan. Jadi tantangan itu pasti ada, tetapi kita asik dengan komunikasi. Berarti dari Bapak menerima semua pihak Pak ya tadi ya, secara bersama, komunikasi dengan orang terlibat Pak ya. Baik. Jadi banyak tantangan Pak ya. Banyak tantangannya jelas, karena kita tidak bisa membedakan itu si A, si B ya namanya. Kalau namanya sebagai guru, berarti kita sebagai atasan adalah partner kita bekerja dalam satu instansi. Kalau dia sebagai siswa ya merupakan memang seperti anak sendiri yang nggak bisa dibedakan. Jadi keadilan Pak ya, jadi ya Pak ya. Oke Pak, selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi untuk tata kelola penjadwalan dalam penyelesaian satu masalah, memang kami ada yang terjadwal, ada sifatnya juga insidental. Terutama contoh kasus-kasus yang sifatnya insidental, yang urgen itu harus kita selesaikan dengan cepat tanpa penjadwalan. Namun yang permasalahan yang terjadi yang sifatnya keadaan yang bisa diselesaikan dengan jangka panjang, kita jadwalkan seperti adanya bimbingan, juga seperti rapat-rapat pertemuan mingguan, bulanan. Nah, untuk bagi siswa itu memang permasalahan seperti ini ya kita secara berjadwal ada di guru dekan. Berarti jadi Pak tadi ada dua Pak ya, secara insidental dan secara terjadwal. Juga ada insidental yang urgent berarti bisa cepat diselesaikan, dan terjadwal tergantung kasusnya berarti Pak ya. Kita kasus itu harus melibatkan banyak orang, kita harus ada penjadwalannya ya. Baik Pak, selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Oh iya, benar. Kalau pengambilan keputusan benar sekali ada yang membantu, terutama rekan-rekan kerja. Kalau umpama itu permasalahan ada di situ ya kita komunikasi dengan baik. Sebab kalau keputusan secara individu ya tiap keputusan barangkali mungkin yang
kita memang berkolaborasi dengan apa namanya teman-teman kerja, dan untuk siswa ya tentu ada komunikasi dengan orang tua. Baik, Pak. Jadi banyak faktor dan yang membantu Bapak berarti Pak ya, yaitu rekan kerja, Bapak berkolaborasi berarti dengan teman-teman, dengan semua ya Pak ya. Termasuk ya. wali murid. Ya, wali murid. Ini Pak, pertanyaan terakhir nih Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini mengambil keputusan dari kita? Untuk pengambilan keputusan dari kita ini, kata kuncinya penyelesaian yang paling baik adalah komunikasi. Itu yang terpenting menjadi pengalaman kami dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di lingkungan. Baik, bagus sekali Pak ya. Jadi intinya komunikasi berarti Pak ya, agar tidak salah paham dan sebagainya Pak ya, agar permasalahan bisa segera terbicarakan. Keputusan itu diterima dengan ikhlas, Iya. tidak ada semacam paksaan, karena apa? Sebetulnya sudah ada komunikasi. Jadi tidak saling singgung ya nih Pak ya, tidak merasa terintimidasi. Dan Baik. kemudian masukan-masukan dari teman-teman Diterima. sangat membantu. Jadi Iya, betul. komunikasi secara keseluruhan. Baik, bagus sekali Pak. Terima kasih banyak Pak. Itu saja demikian wawancaranya pada pagi hari ini. Salam inspirasi, semoga kami bisa menjadi penerus Bapak nanti Pak ya. Terima kasih Pak waktunya ya. Pak, perkenalkan saya Pak Nurita Pak dari SMK 2 Kiai Agung. Di sini mau mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual 3.1. Di sini kami diminta untuk mewawancari Pak sekolah Pak. Nah izin Pak ya. Oke. Di sekolah Bapak ketika mengalami kasus Pak ya. Yang pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Pertama-tama kita diskusi bukan kita awal dari guru tiket ya, kepada guru tiket, guru konseling, dan kemudian ke kepala sekolah. Jadi kita identifikasi kasus apa yang dihadapi oleh anak tersebut. Bapak ya. Baik, pertanyaan kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama ada nilai kebajikannya. Jadi kalau kita mengalami suatu kasus yang sama-sama penting, merupakan kita ambil yang terpenting dan paling penting. Itu kita bahas, jadi kita pertimbangkan, namun melihat pada sumber data yang dilakukan mereka, kita cari kebenaran. Jadi nyari kebenaran dulu Pak ya. Iya, benar-benar. Begitu Pak ya mengidentifikasinya. Baik Pak, pertanyaan ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah prosedur yang penting, jadi dari berawal dari guru mata pelajaran, dia kalau sekolahnya guru pelajaran, guru tiket, kemudian guru berkontensi. Oke, berarti dari mapel dulu Pak ya. Itu dilihat dari absennya. Iya. Dilihat dari catatan pribadinya, dilihat dari keluarganya juga. Ya, background anak tersebut Pak ya. Baik Pak. Oke Pak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, paling efektif adalah memberikan terjun langsung dan melihat anak tersebut ya, apakah benar atau enggak. Kemudian kita lihat juga latar belakang keluarga, latar belakang keluarga, latar keluarga mendapatkan tempo, maka latar belakang keluarga yang biasa-biasa aja. Di situ kita bisa muncul bahwa ini anak mengalami sedemikian ini moral ini berarti mungkin dari keluarga juga, dan termasuk juga pengaruh lingkungan. Iya benar Pak ya, berarti dilihat dulu background anak itu penyebabnya kenapa Pak ya melakukan
perbuatan yang dianggap kurang disiplin Pak ya. Baik Pak, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya adalah bagaimana kita mengidentifikasi kasus, kemudian pelaksanaan kerjasama dengan orang tuanya, sama kita dalamnya kemudian melakukan anak tersebut dari situ kami tidak terhabisan akal, fisik, fisik. Tantangan itu sehari tinggal kesulitan dan peraturannya mungkin acuh-acuh. Iya, kita harus fisik tinggi, kita harus berbagai macam akal cara mengetahui daripada akal fisik. Ya, jadi benar-benar tak dilibatkan Pak ya orang tua. Kawan sebaya. Iya. Baik Pak, selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian dilema etika? Nah, apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Begitu atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tergantung dari permasalahan. Kalau permasalahannya ini sebentar ya, kita sebentar. Jadi kalau memang kasus itu nanti lain dari tindakannya. Jadi kalau permasalahan kita selesaikan. Nah, di sini kita sebagai penanganan itu kita harus memilih kasus apa yang kira-kira ini. Itu harus dimilih kelompok. Kasus umpama dia bertemu semua. Itu ada yang terjadwalnya. Tapi kalau yang seketika sebentar itu begitu permasalahan kita selesaikan. Berarti tergantung kasus Pak ya, masalahnya seperti apa. Kalau yang kecil berarti segera bisa selesaikan ya. Jika tidak berjadwal berarti Pak ya. Iya, jadwal dan sebentar. Bagus sekali Pak penerapan Bapak Pak ya. Oke Pak, pertanyaan terakhir nih Pak ya. Oke, dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Pengalaman yang adalah ini kita dalam sampai memutuskan suatu permasalahan itu seketika. Jadi kita pelajari dulu, peranannya, kebenarannya. Jadi kalau dia mau sekolah, kita lihat absensinya, kita lihat keluarganya. Dari situ dia tuh jangan mudah-mudah memutuskan suatu masalah. Benar, luar biasa Pak. Iya, sudah menjadi pemimpin yang ini Pak ya, keputusan yang tepat sekali menurut saya Bapak. Sudah sesuai prosedur Pak ya, tidak langsung menjudge anak berarti Pak ya dalam kasus, mengidentifikasi dulu berarti ya latar belakangnya, background anak, bahkan kemauan orang tua, termasuk lingkungan juga. Luar biasa Pak. Terima kasih banyak Pak ya ini atas waktunya Pak. Ya, semoga saya bisa, ini sangat inspirasi sekali Pak. Semoga saya bisa menjadi sosok pemimpin seperti Bapak. Terima kasih Pak ya. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak.